Good morning, selamat pagi semuanya. Nah anak-anak, hari ini anak-anak akan kembali belajar ya. Tapi sebelum kita belajar, kita mau merenungkan firman Tuhan dan mau memuji Tuhan dahulu. Anak-anak masih ingat lagu Yesus sayang padaku? Anak-anak masih ingat ya? Nah sekarang kita mau nyanyi lagu itu yuk. Yuk kita nyanyi, kita sambil sikapnya berdoa, sambil lipat tangan, sambil tutup mata kalau bisa. Kita mau nyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nyanyi sekali lagi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya anak-anak, Tuhan Yesus itu sayang sama kita, Alkitab bilang begitu. Nah sekarang kita mau siap-siap, kita mau dengerin cerita firman Tuhan. Nah anak lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah berikan kami kekuatan, kesehatan. Kami bisa bangun, kami bisa makan, bisa minum, kami bisa belajar, kami bisa memuji Tuhan, bernyanyi buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami mau belajar, kami mohon Tuhan tolong supaya kami bisa duduk dengan taat, mendengarkan pelajaran kami dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, selamat mendengarkan cerita. Ya, shalom anak-anak, tiba saatnya anak-anak akan mendengarkan cerita firman Tuhan sebelum anak-anak belajar di hari ini. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Tuhan menepati janjinya. Nah, Tuhan berjanji kepada siapa? Hari ini kita mau belajar Tuhan berjanji kepada Bapak Abraham. Nah, beberapa hari yang lalu sebelum anak-anak liburan, anak-anak telah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Ibu Mayu tentang Bapak Abraham yang taat kepada perintah Tuhan. Ketika Tuhan meminta Bapak Abraham pergi ke suatu tempat yang dia belum tahu tempat itu bagaimana, tapi Bapak Abraham taat sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang janji Tuhan. Apa janji Tuhan kepada Bapak Abraham dan juga istrinya, yaitu Ibu Sarah. Nah, anak-anak, Bapak Abraham dan Ibu Sarah ini mereka sudah tua, sudah kakek nenek. Nah, mereka tidak punya anak. Nah, gitu, jadi sudah tua, sudah jadi popo, kungkung, tapi mereka belum punya anak. Nah, begitu ya. Suatu hari Tuhan Yesus berjanji kepada mereka bahwa mereka akan mempunyai seorang anak. Lah, kok bisa ya popo sama kungkung sudah tua, bisakah mereka punya anak? Nah, anak-anak perhatikan, Tuhan berjanji kepada mereka bahwa mereka suatu saat nanti akan punya anak.
bukan hanya itu saja, tapi Tuhan berjanji bahwa nanti keturunan mereka, anak-anak cucu mereka akan banyak seperti bintang-bintang di langit dan juga seperti banyaknya pasir di tepi laut. Wow, banyak sekali anak-anak. Kok bisa? Anak-anak bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil karena Tuhan kita berkuasa. Kemudian Bapak Abraham dan juga Ibu Sarah pun menunggu janji Tuhan. Setelah beberapa tahun lamanya, bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun, Bapak Abraham dan juga Ibu Sarah menunggu janji Tuhan. Dan tiba waktunya Tuhan memberikan mereka apa yang dijanjikan Tuhan, yaitu Ibu Sarah hamil, mengandung, dan kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Ya, anak-anak senang kan ketika papa, mama, contohnya Koko, Cece berjanji akan memberikan anak-anak sesuatu, dan kemudian ketika janji itu dipenuhi, sesuatu yang dijanjikan itu dipenuhi, senang gak anak-anak? Senang ya. Contoh nih, papa kalian berjanji bahwa nanti kalau kamu naik kelas, kalau kamu belajar dengan baik, papa akan belikan kamu mainan. Wah, pasti kamu semangat sekali menunggu janji tersebut kan. Anak-anak mungkin belajar dengan baik, setiap hari belajar dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian karena kamu taat menunggu janji papa dan juga percaya, kemudian papa pada akhirnya membelikan kamu mainan yang dijanjikan papa untuk diberikan kepada kamu. Ya, anak-anak begitu senang ketika seseorang berjanji dan kemudian dia menepati. Anak-anak, Tuhan Yesus lebih dari papa kamu. Tuhan Yesus lebih dari mama dan Cece Koko di rumah yang berjanji. Terkadang bisa tidak menepatinya. Tapi kalau Tuhan Yesus berjanji, dia pasti menepatinya. Nah, di dalam Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Sarah melahirkan anak laki-laki yang dijanjikan Tuhan. Abraham menamainya Ishak. Ya, anak-anak, bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang selalu berjanji menyertai anak-anak kemanapun anak-anak pergi, menolong anak-anak belajar, menolong anak-anak ketika anak-anak sakit, dan anak-anak dipulihkan. Ingat, Tuhan Yesus berjanji dan Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Tuhan Yesus bukan papa, mama, dan yang lainnya yang bisa saja tidak tepat janji, tapi Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa dan Dia selalu menepati janjinya. Hanya tugas kita taat dan percaya kepada janji Tuhan. Ya, anak-anak, sampai di sini cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan menepati janjinya. Anak-anak, lipat tangan, tutup mata, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar tentang Tuhan menepati janji kepada Bapak Abraham dan Sarah bahwa Tuhan akan memberikan mereka anak dan keturunan mereka sama seperti bintang-bintang di langit dan juga banyaknya pasir di tepi laut. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar kepada janji Tuhan dan kami mau taat menunggu janji Tuhan karena kami tahu Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan Yesus berkati kami mau belajar supaya kami menjadi anak-anak yang taat dan mau belajar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, anak-anak, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Selamat pagi anak-anak. Selamat ketemu kembali hari ini di hari Senin tanggal 24 bulan Agustus tahun 2020. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Sudah siap Ibu Jela? Sudah siap. Hari ini kita mau belajar apa ya Ibu Jela ya? Kita mau belajar mewarnai. Ada mewarnai, lalu ada apa lagi Ibu Jela? Ada menulis juga. Tapi hari ini Ibu Bunga mau ajak anak-anak melakukan satu kegiatan. Anak-anak di rumah punya yang namanya kain serbet seperti ini, kain lap. Mama pasti punya kan di rumah kan, kain lap seperti ini. Nah, nanti tugasnya anak-anak adalah sebelum melakukan semua kegiatan yang lain, anak-anak ambil dulu kainnya Mama, tapi yang bersih ya, jangan yang kotor ya. Ambil dulu kain serbet ini, lalu anak-anak nanti seperti ini dibuatnya ya. Lalu anak-anak lipat lagi. Lalu anak-anak lakukan seperti Ibu Bunga. Anak-anak putar terbalik seperti ini. Anak-anak keras. Tapi
biasa, yang biasa saja. Nanti anak-anak lakukan seperti ini lagi. Ini namanya memeras kain. Nah, sebelum anak-anak menulis, biar tangannya ada senam dulu, anak-anak lakukan ini. Nah, Ibu Bunga ulang lagi ya. Anak-anak ambil serbetnya seperti ini. Anak-anak satukan, anak-anak lipat dua seperti ini. Lalu anak-anak ambil atas bawahnya, anak-anak putar. Bisa? Coba Ibu Jela praktekin dulu. Bagaimana tadi Ibu Jela? Diambil, terus kayaknya dilipat dua, terus itu kita putar. Diperas ya kayaknya ya. Iya, anak-anak bisa? Pasti bisa ya. Jangan lupa ya. Nanti setelah selesai dipakai kainnya jangan dibuang, tapi dilipat kembali dengan rapi ya. Anak-anak belajar untuk merapikan barang-barang yang sudah kalian gunakan. Dilipat lagi dengan rapi. Kan nggak kotor, cuma dilipat-lipat saja. Dilipat lagi, lalu kembalikan sama mama dan bilang terima kasih. Lalu selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran sebelum kita mulai belajar hari ini, anak-anak lihat di papan tulis. Masih ingat Ibu Bunga ada ajarin, dan Ibu Yol, Ibu Ros ada ajarin tentang huruf vokal. Huruf vokal ada berapa Ibu Jela? 5. Ada 5. Anak-anak pasti ingat ada huruf apa saja? A, E, I, O, U. Hebat. Nah, anak-anak lihat di bawahnya. Ibu Bunga punya yang namanya huruf konsonan dan huruf vokal. Kalau ini konsonan dan vokal digabungkan menjadi suku kata. Nah, ini satu suku kata. Ada konsonan B dan vokal A. Kalau digabungkan itu dibacanya ba. Apa Nana? Ba. Hebat. Lalu ada konsonan B ketemu dengan vokal E. Ini dibacanya B. Seperti huruf ini juga, tapi tetap dibacanya B. Lalu ada konsonan B dan I. Kalau ketemu dia dibaca B. Ada konsonan B ketemu dengan vokal O dibaca Bo. Konsonan B ketemu dengan U dibaca Bu. Kita lanjut. Konsonan kedua ada huruf konsonan apa ini? C. Konsonan C ketemu dengan vokal A, maka ini dibaca menjadi Ca. ca. Konsonan C ketemu dengan vokal E dibaca C. C. Konsonan C ketemu vokal I dibaca Ci. Ci. Konsonan C ketemu vokal O dibaca Co. Co. Konsonan C ketemu vokal U dibaca Cu. Cu. Ibu Bunga ulang dari atas ya. Anak-anak ikutin di rumah ya. Ba. B. B. Bi. Bi. Bo. Bu. Bu. Ca. Ca. C. C. Ci. Ci. Co. Co. Cu. Cu. Ingat ya, kalau dua huruf ini konsonan dan vokal ketemu, ini menjadi suku kata. Anak-anak lihat yang di bawahnya, ada dua suku kata. Ini suku kata yang pertama ada suku kata ba. Kalau ditambahkan dengan suku kata ca, maka ini dibaca menjadi ba ca. Ba ca. Ini suku kata B ketemu suku kata C dibaca B C. Suku kata B ketemu suku kata C maka dibaca B C. Suku kata bo ketemu suku kata co dibaca menjadi bo co. Suku kata bu ketemu suku kata cu dibaca menjadi bu cu. Tugas anak-anak di rumah adalah Mama tolong tuliskannya selembar kertas seperti yang Ibu Bunga buat ini, dan tolong rekam anak-anak saat membaca huruf vokal A, I, U, E, O. Lalu suku kata ba
kata cace, cicocu dan gabungan dua suku kata baca, bece, bici, bocu, dan bucu. Bisa Bapak Ibu? Bisa, anak-anak juga pasti bisa. Lakukan yang terbaik ya. Anak-anak sudah lakukan dua kegiatan ya. Sudah memeras kain. Lalu anak-anak juga sudah belajar membaca persuku kata. Nah, tugas berikutnya Ibu Bunga mau tanya dulu ke anak-anak, ke Ibu Jela aja deh ya. Ibu Jela pernah jajan nggak? Ibu Jela suka jajan nggak? Ibu Jela kalau jajan apa sih? Biasa sih beli snack. Beli apa aja tuh? Ibu Jela suka makan kerupuk? Suka. Ibu Jela kalau jajan ada beli es nggak? Biasanya suka beli Ibu Bunga. Terus Ibu Jela kalau setiap hari jajan terus atau tidak? Enggak tiap hari. Enggak tiap hari ya. Nah, Ibu Bunga juga suka jajan, sama kayak Ibu Jela, sama kayak anak-anak. Tapi hari ini kita mau belajar kalau kita tidak boleh jajan sembarangan. Jajan sembarangan itu contohnya seperti ini. Anak-anak beli kue, anak-anak beli makanan, gitu kan, beli kue deh ya, di tempat orang jualan kue. Kan tidak semuanya kue itu kita lihat orangnya bikinkan. Nah, anak-anak kalau mau beli kue, anak-anak beli kue yang ada bungkusnya, yang ada plastiknya. Kenapa? Karena kalau kue yang ada bungkusnya, makanan yang ada bungkusnya dan plastiknya, itu pasti bersih karena tidak kena lalat. Tapi kalau kue yang terbuka, tidak ada tutupnya, tidak ada bungkusnya, ada biasanya tuh lalat, terbang-terbang hingga anak-anak tahu kan kalau lalat itu binatang yang jorok. Tempat hidupnya itu di tempat yang kotor, di parit, di sampah. Pada waktu dia hinggap di sampah, dia terbang hinggap ke kue, ada kotoran yang melekat di kakinya. Nah, kalau kotoran itu melekat di kakinya, dia nempel di kue. Kira-kira kotorannya jatuh ke kue lagi enggak? Pasti ada kotorannya jatuh di kue. Terus anak-anak kan enggak tahu, ini ada lalatnya enggak ya tadi ya? Ini lalatnya ada hinggap enggak ya? Ih, lalatnya tadi mandi enggak ya? Ih, lalatnya tadi cuci tangan enggak ya? Kan anak-anak enggak tahu, ya kan? Jadi anak-anak kalau mau beli kue, beli makanan, cari yang tertutup. Terus jangan sering-sering juga anak-anak beli es, karena anak-anak tidak tahu es batunya itu terbuat dari air apa. Kalau anak-anak tiap hari beli es, minum es, terus anak-anak minum air yang tidak dimasak, air yang kotor, nanti lama-lama bisa apa Ibu Jela? Sakit perut ya. Jadi anak-anak sekarang kalau mau jajan dilihat-lihat makanannya yang tertutup, yang tidak ada lalatnya. Terus kalau bisa sih jangan sering-sering makan yang goreng-gorengan, jangan sering-sering makan yang kerupuk-kerupuk, karena itu banyak minyak. Kalau banyak minyak anak-anak bisa panas dalam, bisa batuk. Kayak Ibu Bunga kemarin kan nggak bisa ngajar anak-anak, Ibu Jela ditemani sama Ibu siapa kemarin ya? Sama Ibu Moni, karena Ibu Bunga nggak ada suara kemarin. Ibu Bunga batuk sampai udah nggak ada suara, mau ngomong juga udah nggak bisa. Itu karena Ibu Bunga nakal sih ya, bandel sih, nggak mau dengar ya. Ibu Bunga jajan, minum es. Nah, Ibu Bunga nggak mau anak-anak seperti Ibu Bunga sampai batuk, tidak punya suara, atau anak-anak sampai sakit perut. Jangan ya, karena kalau anak-anak sakit, anak-anak tidak bisa belajar dengan baik. Ya Ibu Jela ya? Iya, jadi kalau anak-anak mau sehat, makannya juga makanan yang sehat. Kalau bisa sih yang mama masak aja di rumah. Mama mau bikin kue boleh. Kalau pengen minum es, bikin es batunya. Nanti mama bikin tehnya, tinggal dikasih es, kan enak tuh, udah segar ya kan anak-anak? Anak-anak bisa ya lakukan seperti yang Ibu Bunga lakukan. Ibu Bunga juga belajar untuk tahan nih mulut Ibu Bunga dan perut Ibu Bunga supaya tidak jajan sembarangan. Karena Ibu Bunga mau Ibu Bunga sehat, supaya Ibu Bunga bisa ngajar anak-anak terus, supaya Ibu Bunga bisa ketemu Ibu Jela,
supaya Ibu Bunga bisa ketemu ibu guru yang lain, dan nanti kalau kita belajar sama-sama, Ibu Bunga tiap hari bisa masuk ngajar anak-anak juga. Itu tadi kita belajar tentang tidak boleh jajan sembarangan. Anak-anak harus ingat ya, kenapa kita tidak boleh jajan sembarangan? Karena belum tentu semua makanan yang kita beli itu bersih dan sehat. Mama papa juga tolong waktu anak-anak mau minta jajan, papa mama bisa kasih tahu, oh jangan yang ini terlalu banyak minyak, oh jangan terlalu minum es, nanti kamu bisa batuk. Kalau anak-anak diingatkan mama papa, jangan marah-marah, harus bilang terima kasih sudah kasih tahu. Selanjutnya, anak-anak akan mengerjakan tugas di buku paket diri sendiri. Ini ya, buku paket diri sendiri ini ada di halaman 3. Anak-anak mengerjakan ini ya, yang ada gambar kaki, tangan, apalagi nih, mulut dan wajah. Ya, anak-anak pertama mengerjakannya, anak-anak menebalkan huruf yang putus-putus ini, lalu anak-anak warnai gambarnya, tapi janganlah diwarnai kakinya kasih warna hijau. Kaki Ibu Jela warna apa? Warna coklat Ibu Bunga. Warna coklat boleh, warna krem boleh, tapi jangan dikasih warna hijau. Tapi kalau anak-anak bilang, Ibu Bunga itu kan pakai kaos kaki, masa pakai kaos kaki nampak jari-jarinya ya Ibu Jela ya? Ini berarti kaki, tidak pakai kaos kaki. Lalu tangannya juga sama, jangan dikasih warna pink ya anak-anak ya. Kita belajar. Anak-anak mau kasih warna coklat tua boleh, coklat muda boleh, krem boleh, hitam boleh, nggak apa-apa, tapi jangan hijau ya anak-anak ya. Lalu anak-anak kasih warna juga pada bibirnya. Bibirnya mau seperti bibirnya Ibu Bunga warna pink, seperti Ibu Jela warna coklat boleh, atau seperti bibirnya Mama, biasanya Mama pakai lipstik warna merah boleh ya anak-anak ya. Lalu wajahnya janganlah dikasih warna hitam ya, kasih warnanya warna kulit kalian. Kan kalian belajar, kalau kalian lihat sendiri, saya kan nggak warnanya hitam, jadi saya kasihnya warna coklat saja, nggak apa-apa. Kalau rambutnya anak-anak mau kasih kuning boleh, tapi ada warna hijau nggak ya Bu Jela rambut ya? Ada Ibu, tapi kalau diwarnai. Kalau diwarnai, tapi kalau yang Tuhan kasih warnanya hitam, coklat muda, coklat tua, atau warna kuning, pirang-pirang itu warna emas boleh ya anak-anak ya. Nah, inilah tugas dan pembelajaran kita hari ini. Ibu Bunga harap anak-anak tetap semangat mengerjakan tugasnya, tidak marah-marah sama mama dan tidak malas-malasan waktu mengerjakan tugas di rumah. Karena nanti ketahuan waktu anak-anak masuk ke sekolah, kok tugasnya bagus semua, tapi di sekolah anaknya tidak mau belajar. Ternyata yang mengerjakan tugasnya selama di rumah adalah mama, papa, atau cece. Nanti kalian yang rugi sendiri ya anak-anak ya. Belajar untuk rajin dari kecil. Jangan lupa bantu mama di rumah ya anak-anak ya. Kita mau akhiri pertemuan kita hari ini. Kita mau berdoa. Kita naikkan satu pujian. Bapak terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Untuk penyertaan Tuhan. Hari ini kami sudah belajar. Kami sudah belajar. Jadikan kami anak-anak yang pintar. anak-anak yang pintar, Anak-anak yang taat. anak-anak yang taat, Anak yang takut akan Tuhan. anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berkati juga berkati juga kedua orang tua kami.
ketemu lagi anak-anak. Selamat belajar. Tuhan Yesus